Hai, kembali lagi di Bahas Produk. Kali ini saya akan membahas tentang Indomie. Ya, sebelumnya ini sudah saya bahas di Kaskus ya tentang Indomie ini. Dan kali ini saya akan membahasnya kembali dalam bentuk video YouTube ya. Untuk di Kaskus itu bentuknya tulisan dan ini sekarang dalam bentuk video yang dijabarkan secara rinci. Bukan sebuah rahasia lagi bila Indomie adalah market leader mie instan di Indonesia. Hal ini terlihat dari pangsa pasar mie instan sendiri ya. Berdasarkan dari top brand masih menguasai pangsa pasar mie instan di Indonesia. Indomie berada di peringkat pertama, kemudian yang kedua itu ada dari Mie Sedap, selanjutnya ada Sarimi, Supermie, dan yang mungkin yang agak kejutan adalah dari Mie Gaga yang ada di posisi kelima. Yang pertama Indomie, kedua Mie Sedap, tiga Sarimi, empat Supermie, dan Mie Gaga yang kelima. Untuk dari Indomie sendiri memang sudah lama menguasai pangsa pasar mie instan di Indonesia. Saat kehadiran Mie Sedap memang sempat goyah, tapi setelah sekian lama dari Indomie ini bisa cukup stabil di pasarnya. Dulu memang pangsa pasarnya tidak sebesar dulu ya, sekitar tahun 2002 itu 90% dikuasai Indomie dan sekarang hanya sekitar 70-an ya, 70% dari pangsa pasar yang dikuasai. Ya, Mie Sedap sekitar 15 ya, kalau salah. Ya. Kembali lagi ke bahasan Indomie ya, bisa dibilang ada beberapa sebab mengapa Indomie bisa menjadi market leader mie instan di Indonesia. Bahkan di negara lain juga ada ya. Nah, untuk khusus di Indonesia sendiri ya, ada beberapa sebab mengapa Indomie menjadi market leader mie instan di Indonesia. Apa saja itu? Ya, jangan kemana-mana ya, karena saya akan memaparkannya satu persatu. Ya. Pertama, itu adalah dari nama brandnya itu sendiri ya. Brand dari Indomie begitu kuat, bahkan sampai mie instan merek lain pun disebut sebagai Indomie. Padahal itu bukan Indomie ya brandnya. Memang nama brand Indomie ini sudah ada sejak tahun 70-an. Tak heran bila Indomie bisa bertahan hingga kini. Dengan berbagai varian yang ditawarkan dan juga strategi pasar Indomie sendiri ya yang membuat nama citra dan brand Indomie itu kuat. Meskipun pernah mendapat sentimen seperti negatif dan sebagainya, isu kesehatan ataupun yang lainnya atau isu ejat tertentu, tapi Indomie bisa mengatasinya dan bisa terus bertahan menjadi market leader mie instan di Indonesia. Selain itu adanya Warmindo, warung makan Indomie ya, kalau salah itu membuat Indomie semakin terkenal ya dengan adanya Warmindo ini. Jadi semakin membumi di masyarakat dari Indomie ini dan memiliki citra brand yang kuat. Ya. Brand-brand lain juga mempunyai citra yang cukup kuat, tapi lebih kuat dari yang Indomie. Sehingga tak heran bila Indomie ini memang begitu populer dan di media sosial pun menjadi bahan perbincangan ketika ada produk-produk baru dari Indomie. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah varian rasa mie instannya banyak. Varian rasa yang banyak. Ada beberapa varian rasa, bahkan memang sekitar puluhan ya dari varian rasa Indomie ini. Sedangkan untuk kompetitornya brand-brand lain tidak sampai banyak banget ya. Untuk Indomie ini ada beberapa varian rasa. Pertama yang versi kuah itu banyak ya. Ada ayam bawang, terus ada soto dan sebagainya. Terus ada yang model mie goreng. Mie goreng yang biasa, jumbo dan sebagainya itu ada. Terus ada versi kuliner Nusantara, ya kuliner Indonesia ya di depannya. Ini juga banyak ya modelnya dari kuliner kuliner Indonesia ini.
Ada yang seperti mie kocok Bandung ataupun seperti empal gentong, bahkan sampai mie cakal dan sebagainya itu ada dari Indomie ini sendiri ya. Terus ada kategori hipe abis ya. Hipe abis ini meliputi yang ayam geprek, terus ada juga yang rasa seblak hot jelotot, ada juga yang terbaru Indomie Migeti rasa bolognese. Jadi ada 3 yang hipe abis ini. Terus ada yang premium collection, seperti contohnya adalah mie keriting dan juga mie telur asin, itu masuknya premium collection. Tak heran bila dengan banyaknya varian rasa mie instan ini, konsumen bisa memilih mana yang disuka ya. Setiap konsumen mungkin punya sesuatu yang disuka dari Indomie ini, maka tak heran bila brand yang satu ini begitu kuat di pasaran dan menjadi market leader mie instan di Indonesia, karena varian rasa mie instannya banyak. Setiap tahunnya selalu saja ada yang baru. Meskipun itu hanya satu, tapi konsisten mengeluarkan rasa-rasa yang baru. Selanjutnya, yang ketiga adalah responsif terhadap kompetitor. Ya, bisa dibilang memang Indomie ini tidak terjebak di zona nyaman. Dan hal ini terlihat dari responsnya terhadap keadaannya. Sebagai contoh adalah ketika munculnya tren mie instan pedas, ya, Indomie juga tak ketinggalan zaman dengan membuat produk mie instan pedas seperti yang ayam geprek, seblak hot jelotot, dan juga dari Indomie Migeti rasa bolognese. Ya. Selalu saja ada yang baru di setiap waktunya. Jadi bisa dibilang memang cukup rutin mengeluarkan rasa-rasa baru di setiap tahunnya. Hal ini menjadi penanda bahwa Indomie tidak sampai pasif di pasaran ya. Jadi responsifnya cukup besar sehingga bisa mempertahankan posisinya sebagai market leader mie instan di Indonesia. Selanjutnya, yang keempat itu ada adaptasi dengan zaman. Yes. Indomie memang beradaptasi dengan keadaan. Bagaimana dengan selera pasarnya? Masuk dengan ketika heboh dengan mie instan pedas, Indomie juga tak ketinggalan ya. Seperti yang disebutkan tadi, produk-produk mie instan pedas pun dibuat oleh Indomie yang seperti yang disebut ayam geprek, seblak hot jelotot, dan Migeti rasa bolognese. Itu adalah produk yang terinspirasi dari makanan-makanan yang sedang viral ya. Ayam geprek dulu juga pernah viral, terus juga ada dari seblak juga viral, dan spaghetti bolognese juga viral. Jadi menjadi inspirasi untuk membuat cita rasa baru dari Indomie. Ya. Itu dari nomor yang keempat ya, tentang adaptasi dengan zaman. Indomie selalu bisa melakukan inovasi ya, terobosan-terobosan yang unik. Dan terkadang bisa dibilang rasanya juga anti mainstream. Sebagai contoh adalah rasa telur asin itu. Atau Indomie Citato ya, kerjasama dengan Citato, itu satu yang unik juga. Namun sepertinya sangat disayangkan sebenarnya tidak diproduksi lagi ya, kolaborasi Indomie dan Citatonya. Selanjutnya yang kelima, sekaligus yang terakhir, itu adalah dari segi rasa mie-nya yang enak. Ini bukan sebuah rahasia lagi bila mie instan Indomie rata-rata enak. Indomie goreng sebagai contohnya itu adalah mie instan yang enak. Bagi saya juga itu enak ya dari Indomie gorengnya. Tak heran bila ini menjadi favorit banyak orang. Rasa mie dari Indomie memang benar-benar enak. Dari segi mie-nya saja, jika dibandingkan dengan mie brand lain, itu terasa beda rasanya. Ya, meskipun harganya terjangkau, tapi memang kualitas mie-nya bagus dari Indomie ini. Terus juga dari model mie pedas ya, mie pedas dari Indomie ini juga pedasnya tidak terlalu berlebihan seperti dari merek mie instan lain, di mana pedasnya terkadang itu berlebihan sampai menutupi rasanya itu sendiri. Tapi untuk Indomie pedasnya bisa dinikmati dan bumbu gurihnya masih cukup berasa banget. Maka tak heran bila rasa mie instan yang enak dari Indomie ini disukai banyak orang, terlepas dari strategi marketing dari Indomie itu sendiri ya, yang cukup efektif dalam memasarkan setiap produknya.
Oke, sekian mungkin bahasan kali ini tentang alasan mengapa Indomie bisa menjadi market leader mie instan di Indonesia. Nah, itulah alasannya mengapa Indomie bisa sukses seperti sekarang ini. Lalu bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di bahas produk lainnya. Bye!